Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, perkenalkan nama saya Ariston Edward Artonang dari kelas 2M Manajemen SDM dengan NPM 12102031. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif dan untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, di pertemuan yang ke-14 ini atau video yang ke-6 ini saya akan menjelaskan materi tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, selamat menyaksikan. Untuk penjelasan pertama yaitu konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama menurut Layli Spencer dan Signer Spencer tahun 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua, menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga, menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dan karakteristik seseorang. Yang keempat, menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Yang kelima, menurut NCVK dalam Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang keenam, menurut Training Agency tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang ketujuh, menurut MC Cleland tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang ke-8, menurut SK Kepala BKN tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Untuk penjelasan yang kedua yaitu komponen kompetensi. Yang pertama ada motivis. Motivis yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits. Traits yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga yaitu ada self-concept. Self-concept yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat ada skill. Skill yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang kelima ada knowledge. Knowledge yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi diantaranya ada 7. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Untuk penjelasan yang keempat yaitu tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Di antaranya, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki. Di antaranya yaitu ada orientasi hasil,
kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, dan pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki. Di antaranya yaitu inisiatif, inovasi, integritas, kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran, konseptualis, dan fleksibilitas. Untuk penjelasan yang kelima yaitu perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi menurut Boyatzis 1982, komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi menurut Spencer 1993, dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan seseorang menurut Dale tahun 2003. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Untuk penjelasan yang keenam yaitu metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi ada 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Untuk penjelasan yang ketujuh yaitu rancangan studi. Menurut Spencer dan Spencer, rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Untuk penjelasan yang kedelapan yaitu tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi atau sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Untuk penjelasan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu tahap mendefinisikan model kompetensi. Di antaranya itu ada 6. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, mendesain aplikasi. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan yang bertemakan improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video.